Salam, salam damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudari, selamat Natal, selamat merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga sukacita Natal di tengah situasi pandemi coronavirus terus memberikan satu pengharapan, sukacita dan kegembiraan bagi kita semua. Saudara-saudari, sehari setelah perayaan Natal, gereja merayakan perayaan Pesta Santo Stefanus. Dia adalah seorang contoh iman, kesatria pemberani, dan dia telah menjadi martir pertama dalam sejarah gereja. Oleh karena itu, saudara-saudari, hari ini kita diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesat kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sekali lagi selamat merayakan Pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, perayaan Natal. Ini perayaan yang sangat sukacita oleh karena perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran selalu merupakan suatu peristiwa yang menggembirakan bagi siapapun. Namun hari ini kita mendengar suatu kisah yang berbeda, yaitu kematian. Kematian dan kelahiran adalah satu kisah yang sangat bertolak belakang. Sehingga peristiwa atau pesta Santo Stefanus yang kita rayakan setelah perayaan Natal merupakan satu perayaan yang sangat istimewa oleh karena adanya satu perbedaan. Karena di satu sisi Natal adalah perayaan kelahiran, perayaan kehidupan. Tetapi pada hari berikutnya ada perayaan kematian. Tetapi sesungguhnya, saudara-saudari, antara perayaan Natal atau perayaan kelahiran dan perayaan kematian, itu sesungguhnya memberikan dua makna yang sama, yaitu ada kehidupan baru. Ada kehidupan baru. Apa yang mau kita lihat dari makna kehidupan baru ini? Bagi orang beriman, kematian dan kelahiran atau kelahiran kematian adalah sukacita. Sebab dua-duanya memberikan makna kehidupan. Kelahiran pertama adalah kelahiran bagi dunia. Tetapi kelahiran yang kedua
akan melalui satu proses yang kita sebut kematian. Dan kelahiran kedua ini akan memberikan makna baru bagi orang-orang yang percaya atau orang beriman, yaitu kehidupan baru, kelahiran baru di dalam Kristus, di mana setiap orang beriman akan bersatu dengan Bapanya di surga. Kelahiran yang pertama adalah kelahiran duniawi atau kelahiran dunia, tetapi kelahiran yang kedua adalah kelahiran surgawi. Sehingga kematian orang-orang beriman adalah kehidupan baru, kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, walaupun ada suatu kontradiksi, karena di satu sisi kita merayakan kelahiran, ada sukacita, kematian selalu diidentikan dengan kesedihan. Tetapi kematian orang beriman adalah sukacita. Sukacita karena mereka memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Saudara-saudari, pada perayaan Santo Stefanus, ada suatu hal yang menarik yang mau ditampilkan pada perayaan ini, yaitu bahwa perayaan dalam pesta Santo Stefanus adalah perayaan iman. Iman dalam konteks kita melihat ada sisi keberanian, ada sisi pengorbanan, ada sisi kekuatan, ada sisi iman, ada sisi cinta, ada sisi penyerahan diri, ada sisi kasih yang merelakan, kasih yang berjuang. Itu yang kita lihat dalam diri Santo Stefanus. Dan kita sudah mengenal bahwa Santo Stefanus adalah seorang diakon. Seorang diakon yang sangat setia melayani, sangat setia menjalani karya-karya kerasulan, dan ia adalah seorang yang berkorban, seorang yang rela untuk mewartakan cinta Allah, kebaikan Allah, sukacita Allah, walaupun ia mendapatkan banyak tantangan, yang akhirnya tantangan terbesar adalah kematian. Saudara-saudari, peristiwa Natal adalah peristiwa keberanian Allah sendiri, pengorbanan Allah sendiri, perjuangan Allah sendiri untuk datang di tengah-tengah manusia, datang untuk merasakan kehidupan manusia. Natal adalah karya cinta Allah yang ingin memberikan hidupnya secara total bagi manusia, agar manusia mengalami cinta yang sama, yaitu cinta yang sehabis-habisnya kepada Allah. Santo Stefanus hari ini memberikan kita makna dari cinta itu. Keberanian untuk mempertahankan kepercayaannya. Keberanian untuk mempertahankan imannya. Keberanian untuk mempertahankan apa yang ia yakini tentang siapakah Yesus itu. Gereja hari ini menampilkan kita satu sisi keberanian dari Santo Stefanus. Gereja hari ini menampilkan kepada kita bagaimana makna dari kemartiran Santo Stefanus. Bahwa kita semua yang mengimani Allah, kita semua yang datang untuk mencintai Allah dengan iman dan kepercayaan kita, harus mempunyai sikap yang sama. Sikap untuk berani mempertahankan iman kita. Sikap untuk berani mewartakan tentang kebenaran iman. Teristimewa di tengah dunia zaman yang penuh dengan sikap-sikap intoleran. Di mana media sosial kadang menampakkan ketidakbenaran oleh karena hoaks yang bertebaran. Saudara-saudari, kita sebagai gereja dipanggil untuk mewujudkan karya ini. Karya cinta Allah yang berani datang
dalam kerendahan hati, hidup di tengah-tengah manusia dengan kesederhanaan dan kemiskinannya. Namun, semuanya itu ia lakukan karena ia mencintai Allah, mencintai sesama, mencintai ciptaan, dan mencintai Bapa yang telah mengutusnya. Kalau kita mempunyai sikap yang sama seperti Santo Stefanus pula, kita akan mencintai iman, kepercayaan kita. Kita akan mencintai kebenaran yang kita dengar dari Allah. Sebab iman itu bukanlah sesuatu yang harus disimpan di dalam hati, sesuatu yang harus didiamkan di dalam diri dan pikiran kita. Tidak. Iman adalah suatu kesaksian hidup. Iman adalah keberanian untuk mewartakan, keberanian untuk mempertahankan kebenaran. Itulah iman yang sesungguhnya yang mau kita teladani dari sikap hidup Santo Stefanus hari ini. Oleh karena itu, saudara-saudari, gereja hari ini memanggil kita semua untuk berani mempertahankan kebenaran Injil. Berani untuk memperjuangkan dan menjadi saksi dari kebenaran iman. Berani untuk senantiasa menyatakan ya jika itu benar, tidak jika itu tidak sesuai dengan ajaran Injil. Saudara-saudari, kehadiran Kristus di dunia ini harus memberikan kita suatu harapan bahwa tiada sesuatu kekuatan di dunia ini yang mampu mengalahkan kekuatan cinta Allah. Yesus hari ini di dalam Injil memberikan kita satu kekuatan. Jangan khawatir apa yang engkau katakan. Jangan khawatir ketika engkau bersaksi. Sebab Roh Allah akan menuntunmu. Roh Allah akan bersaksi tentang kebaikan Allah. Sebab bukan engkau yang berkata-kata, tetapi Roh Tuhan yang ada dalam dirimu. Dan setiap orang beriman yang mempertahankan imannya, yang berani mewartakan imannya, saudara-saudari, orang-orang seperti ini, orang yang bertahan di dalam segala tantangan hidup ini, ia akan senantiasa memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan hari ini telah memberikan jamin dan harapan. Siapa yang bertahan sampai berkesudahannya, ialah yang akan selamat. Kalau kita ingin selamat, maka kita harus yang bertahan di dalam iman kita, memperjuangkan kebenaran iman kita. Dan paling penting, terus mengalami hidup baru di dalam Allah. Mengalami kelahiran baru di dalam Roh. Seperti Yesus yang mau tinggal di dalam diri kita, maka kita juga mau tinggal di dalam Kristus dan membiarkan Kristus tinggal di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh karya dan kesaksian hidup kita dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.